Pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini itu didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Pemilu itu menengok kembali Republik ini itu didirikan untuk tujuan apa? Pemilu itu menengok kembali Republik ini itu didirikan untuk tujuan apa? Pimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Anies sudah menegaskan tidak akan melanjutkan apa yang dilanjutkan Jokowi. Anies punya cara sendiri dalam memimpin dan bisa diartikan sebagai antitesis dalam bentuk negatif. Anies lebih puas jika menang Pilpres dan kemudian berseberangan dengan Jokowi. Ada sebuah kepuasan tersendiri bagi Anies jika bisa menunda, membatalkan, bahkan menghapus apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini. Anies juga pernah menyinggung tentang perubahan dan keberlanjutan pembangunan saat menyampaikan pidato dalam acara PKS pada 30 Mei 2023. Dia bilang estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara tentang keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini itu didirikan untuk tujuan apa? Anies bahkan memberi pesan kepada pemerintah yang bertugas saat ini agar jangan khawatir karena tugas tersebut akan segera berakhir pada 2024 mendatang. Jokowi langsung menampol statement Anies dengan mengatakan bahwa presiden selanjutnya justru harus meneruskan program yang sudah dijalankan pemimpin sebelumnya. Pimpinan itu ibarat tongkat estafet. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Jokowi memberikan analogi jika kepemimpinan dimulai dari TK, SD, SMP, dan sampai tahap SMA, harus dilanjutkan ke tingkat universitas S2, S3, bukan balik lagi ke SD. Kepemimpinan jangan seperti meteran pom bensin yang selalu dimulai dari nol. Masa sudah jauh-jauh kembali lagi ke nol? Tongkat estafet kepemimpinan yang sudah di jalan yang benar, jangan sampai jatuh ke tangan Anies. Tongkat estafet ini hanya cocok untuk orang yang lebih banyak bekerja. Tongkat ini tidak akan cocok diberikan kepada orang yang jago bacot. Artinya, dengan tidak memilih Anies maka kita sudah ikut andil menyelamatkan negara ini dari potensi kembali ke titik nol. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menerima tongkat estafet dan melanjutkan apa yang sudah berjalan dengan baik, bukan sengaja balik ke titik nol karena mau membalas dendam politik masa lalu. Mungkin menurut Anies, negara ini harus mundur dulu beberapa langkah ke belakang, lalu mulai dari awal. Anies sudah memberikan bukti bagaimana akibat tidak meneruskan program Gubernur DKI sebelum dia. Yang dikerjakan cuma jualan kalimat indah,
utak-atik anggaran, kelebihan bayar, gonta-ganti nama jalan dan mempercantik JPO untuk keperluan selfie. Masalah utama yaitu kemacetan dan banjir nyaris tidak dipedulikan. Analogi meteran pom bensin ini sangat telak bagi Anies. Contohnya adalah normalisasi sungai. Ketika sudah dikerjakan 50%, Anies jadi gubernur dan mulai dari nol lewat naturalisasi sungai atau sumur resapan. Normalisasi sungai tidak pernah dikerjakan dengan alasan yang bikin muntah. Ketika Anies lengser, barulah normalisasi sungai dilanjutkan oleh Heru Budi. Anies mungkin layak dapat sebutan capres meteran pom bensin. Segalanya direset dan dimulai dari nol. Tapi hasilnya sudah pasti gagal total. Jokowi yang sering disindir Presiden pelin-pelan, pelanga-pelongo, ternyata bisa membawa Indonesia ke level yang sangat tinggi. Jokowi sangat visioner, berani berpikir jauh ke depan dan tidak takut tekanan dari pihak manapun. Sedangkan Anies yang sering dipuji pintar bahasa Inggris, sekolah luar negeri, cerdas dan intelektual, tapi kerja nol besar dan berbicara muter-muter seperti orang tersesat. Jokowi sering disindir tidak pandai pidato, suka melihat contekan saat bicara. Tapi penjelasan Jokowi soal meteran pom bensin sangat simpel tapi mudah dimengerti. Beda dengan Anies yang ketika ditanya apa, jawabannya keliling-keliling sampai pusing. Mungkin kalau ditanya apa makanan favorit, Anies akan menjawab begini. Nasi yang dimasak dengan mencampurkan kecap asin, kecap manis, dan berbagai bumbu lalu diaduk-aduk hingga merata sampai warnanya kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian nasi tersebut dihidangkan dengan telur dadar, acar bawang, dan suwiran daging ayam atau sapi. Padahal lebih simpel menjawab nasi goreng. Biasanya orang yang suka bertele-tele dan muter-muter saat bicara adalah orang yang takut kebobrokannya ketahuan. Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan capres yang pintar mengolah kata. Orang seperti ini lebih cocok jadi motivator meskipun orang-orang di belakangnya kebanyakan provokator yang dikit-dikit teriak penjagalan. Peluang jadi negara maju hanya datang satu kali. Dan kalau jatuh ke tangan yang salah, peluang itu berubah jadi malapetaka. Indonesia bukan cuma balik ke nol, tapi berjalan mundur menuju 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah pola pikir Anies dan lucunya pendukungnya bangga dengan kecerdasan Anies. Bagaimana menurut teman-teman? Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam. Pemilu Pilpres 2024 bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Pimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak.